Halo teman-teman, selamat datang di Stair Talks, di mana kita akan membahas hubungan antara sains, teknologi, dan seni dalam hubungan internasional. Saya Suci Lestari Yuwana, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik sekaligus kontroversial dan sedang viral saat ini, yaitu tentang kompetisi antara DeepSeek versus ChatGPT. Biasanya, AI generatif seperti ChatGPT atau DeepSeek hanya dipandang sebagai inovasi teknologi. Namun, dalam STAIR, kita melihat teknologi itu sebagai variabel inti dalam politik global, bukan sekedar alat bantu manusia. Ada beberapa hal yang kita bisa bahas loh dalam episode ini. Misalnya, yang pertama, bagaimana AI menjadi aktor politik dalam hubungan internasional. Yang kedua, bagaimana AI menciptakan realitas politik baru. Yang ketiga, mengapa kita perlu melihat AI dari perspektif world making, bukan hanya world viewing. Yang keempat, bagaimana AI bisa menjadi alat kekuasaan dan kontrol global. Semua ini akan kita bahas dengan beberapa studi kasus nyata supaya menjadi sebuah ilustrasi. Termasuk saya mengutip beberapa analisis dari Karen Hall sebagai salah satu jurnalis di bidang AI yang terkemuka, dan juga analisis atau laporan dari AI Now Institute tentang bagaimana DeepSeek menantang dominasi ChatGPT dari pendekatan keterbukaan dan pengalaman penggunanya. Yuk, kita mulai. Nah, kita bisa melihat DeepSeek versus ChatGPT ini sebagai sebuah pertarungan geopolitik. ChatGPT dikembangkan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, yaitu OpenAI, dan didukung oleh Microsoft. Sementara DeepSeek adalah AI generatif yang dikembangkan di Tiongkok dan dirancang untuk mengakomodasi regulasi digital Tiongkok dan beroperasi di lingkungan yang lebih tertutup. Tapi, ini bukan sekedar inovasi teknologi saja. Ini adalah kompetisi antara dua kekuatan global dalam mendominasi dunia AI. Mengapa ya isu ini menjadi isu politik global? Mari kita bedah pelan-pelan. Yang pertama, regulasi AI dan kedaulatan digital. Ini menjadi isu yang penting. Kalau kita lihat, dua negara ini punya regulasi yang berbeda. Di Tiongkok itu AI harus mematuhi aturan sensor pemerintah, yang berarti model seperti DeepSeek itu dikontrol ketat. Tapi kita bisa lihat juga, DeepSeek ini juga menggunakan model bisnis yang bersifat open source. Lalu, di Amerika Serikat, OpenAI menghadapi tekanan regulasi tetapi tetap beroperasi dengan model kapitalis, di mana AI dikembangkan oleh perusahaan swasta yang berorientasi pada keuntungan. Lalu, kira-kira apa ya dampaknya pada negara-negara di Global South? Negara-negara berkembang dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan teknologi dari Barat atau dari Tiongkok. Ada risiko bahwa negara-negara ini hanya menjadi pasar, termasuk kita di Indonesia, hanya berpotensi menjadi pasar bagi teknologi asing tanpa memiliki kedaulatan digital. Ada beberapa studi kasus yang menarik. Yang pertama, itu bicara tentang pendekatan transparansi DeepSeek dan ChatGPT. Menurut analisis Karen Hall, saya akan berikan sumbernya di bawah. Salah satu perbedaan utama antara DeepSeek dan ChatGPT adalah bagaimana kedua AI ini menangani transparansi dan interaksi dengan pengguna. DeepSeek itu menggunakan fitur berpikir keras, di mana proses pemikiran AI ditampilkan kepada pengguna. Ini menciptakan pengalaman yang akhirnya lebih transparan dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Sementara ChatGPT menyembunyikan proses pemikiran internalnya yang membuat interaksi itu terasa lebih halus tapi kurang transparan. Karen Hall menekankan bahwa meskipun DeepSeek merupakan pencapaian signifikan, terutama bagi komunitas open source dan sebagai bukti kemajuan di Tiongkok, penting untuk tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu terkait kemajuan AI di Tiongkok ini. Harusnya, menurut Karen Hall, fokusnya pada kerjasama internasional untuk memastikan pengembangan teknologi AI yang aman dan bermanfaat bagi semua pihak. Pertanyaan besarnya adalah, apakah transparansi dalam AI seperti yang dilakukan oleh DeepSeek akan menjadi standar baru dalam industri AI? Menarik ya?
Atau pertanyaannya yang kedua, apakah pendekatan ini akan meningkatkan kepercayaan global terhadap teknologi AI yang berkembang di Tiongkok? Nah, saya juga akan berikan studi kasus tambahan, yaitu tentang India dan kedaulatan AI. India adalah negara dengan pertumbuhan AI termasuk tercepat di dunia. Namun, India berada di tengah-tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini. India menggunakan teknologi AI dari barat, seperti ChatGPT, Google Bard, tapi juga memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan teknologi Tiongkok. Untuk mengatasi ketergantungan ini, India berusaha mengembangkan AI lokalnya, seperti namanya proyek Bashini, yang dirancang untuk membuat AI berbasis bahasa India. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah negara seperti India bisa menciptakan AI yang independen atau hanya akan menjadi pengguna dari negara-negara besar? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana ya negara-negara Global South bisa memiliki kedaulatan digital? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang saya kira ditawarkan dari perspektif STAIR, di mana STAIR ingin menawarkan sebuah metode berpikir dalam hubungan internasional yang mensentralisasi, yang mendudukkan teknologi itu sebagai core variabelnya. Yuk, kita lanjut lagi. Lalu yang kedua, di dalam perspektif STAIR, STAIR juga mengakui peran dari aktor-aktor non-manusia dalam keputusan politik. Salah satunya di sini kita bisa melihat STAIR itu melihat atau mempertimbangkan AI sebagai aktor dalam politik global. Dalam aktor network theory, kita tidak hanya melihat manusia itu sebagai aktor utama, tapi juga teknologi, dalam hal ini artificial intelligence, sebagai aktor yang membentuk realitas sosial dan politik. AI ini bukan hanya alat, tapi juga agen dalam keputusan politik. Contohnya, AI digunakan untuk analisis geopolitik, memprediksi konflik, dan bahkan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Banyak perusahaan dan pemerintahan kini mengandalkan AI dalam pengambilan keputusan besar, dari keputusan ekonomi hingga keamanan nasional. Studi kasusnya apa? Contohnya, di Ukraina, AI dipakai dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ukraina telah menggunakan AI untuk menganalisis pola serangan Rusia dan memperkirakan titik serangan berikutnya. Hal ini juga dipakai oleh Israel dalam melakukan serangannya di Gaza, misalnya. Nah, Rusia, satu sisi, juga menggunakan AI untuk kampanye disinformasi, membuat deepfake yang membingungkan publik global tentang jalannya perang. Jadi sebenarnya ini siapa, mana yang nyata, mana yang real, itu menjadi peran atau pengaruh dari AI dalam menciptakan disinformasi. AI juga digunakan dalam sistem senjata otonom yang menimbulkan dilema etis. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat keputusan yang salah dalam perang? Sehingga, kalau kita tarik ini menjadi sebuah pertanyaan, kajian dalam STAIR, terutama dalam hubungan internasional, pertanyaannya adalah, apakah AI seharusnya diizinkan membuat keputusan dalam perang dan konflik? Yang kedua, bagaimana kita bisa memastikan bahwa AI digunakan secara etis dalam hubungan internasional? Namun di sisi lain, mari kita lihat juga pendekatan berbeda dalam STAIR, yaitu pendekatan yang disebut sebagai world making. Bagaimana AI juga membentuk narasi dan realitas baru. Algoritma AI ini kita menentukan apa yang kita baca, apa yang kita percaya, dan bagaimana kita memahami dunia. Sebenarnya dalam pendekatan world making, pendekatan ini melihat bahwa teknologi itu tidak hanya perlu dilihat atau diobservasi dari jauh. Observasi yang bagaimana misalnya ini membentuk kompetisi antara US dan Tiongkok saja. Pendekatan tersebut disebut sebagai pendekatan world viewing. Tapi pendekatan world making ini juga mendorong pemahaman kita bagaimana sebenarnya teknologi itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah dengan melihat bagaimana
AI membentuk narasi dan realita baru bagi kita sehari-hari. Tadi, seperti contohnya, algoritma AI itu sekarang menentukan loh apa yang kita baca, apa yang kita percaya, dan bagaimana kita memahami dunia. Atau AI juga bisa menciptakan realita politik alternatif, seperti tadi deepfake misalnya, dan kampanye propaganda yang berbasis AI. Kebayang nggak sih bagaimana sebenarnya AI itu bukan hanya sebuah teknologi yang netral, tapi dalam hubungannya dengan interaksi manusia, AI itu juga dalam hal-hal tertentu lebih powerful dalam mengontrol apa yang perlu dibaca manusia, bagaimana cara manusia harus memahami sesuatu. Mari kita lihat contoh kasusnya dari deepfake dan pemilu global. Di Amerika, deepfake telah digunakan untuk memanipulasi video kampanye, menciptakan pidato palsu dari kandidat politik. Atau di negara-negara berkembang, deepfake juga bisa digunakan untuk menyebarkan hoax dan memanipulasi opini publik, terutama di media sosial. Artinya, semua video yang kita tonton, termasuk video ini, kita juga perlu lebih hati-hati untuk memastikan apakah ini betul-betul informasi yang akurat, faktual, atau jangan-jangan ini hanya deepfake. Sehingga, hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Jika AI dapat menciptakan narasi palsu, bagaimana kita bisa membedah realitas dengan manipulasi digital? Bagaimana caranya? Atau pertanyaan yang kedua, apakah AI menciptakan dunia baru di mana realitas bisa dengan mudah direkayasa? Nah, itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bedah atau yang dibedah kalau kita menggunakan pendekatan STARE. Lalu, yang berikutnya dalam STARE, kita juga menggunakan estrangement atau keterasingan, yaitu kita belajar melihat AI itu bukan sebagai sesuatu yang familiar, yang biasa, tapi sebagai sesuatu yang asing dan membingungkan. Loh, kenapa gitu? Karena dalam hal ini, pendekatan estrangement atau melihat sesuatu yang sudah biasa menjadi sesuatu yang baru, asing dan membingungkan, akan membuat kita mencoba mengeksplorasi hal-hal baru terhadap hal-hal yang biasa itu. Misalnya, bagaimana kalau kita memikirkan AI itu sebagai sebuah entitas politik baru? Selama ini kan kita mungkin hanya memakai AI sebagai tools ya, instrumen untuk melakukan tugas gitu ya, mencari data gitu ya. Tapi pernah nggak sih kita mikir AI itu sebagai aktor politik juga? Bagaimana jika AI bukan hanya alat, tapi entitas yang memiliki otoritas sendiri dalam politik global? Apakah saat ini kita sedang menuju era di mana AI memiliki kekuasaan lebih besar daripada negara? Menurut teman-teman, mungkin nggak AI itu lebih powerful daripada state actors? Nah, mari kita lihat studi kasus model bisnis AI generatif dan kekuasaan perusahaan teknologi. Dalam laporan terbarunya dari AI Now Institute, ada kekhawatiran bahwa AI generatif bukan hanya alat teknologi, tapi juga bagian dari model bisnis yang semakin memusatkan kekuasaan ekonomi di tangan segelintir perusahaan besar. Laporan ini mengungkap beberapa isu utama dalam model bisnis AI generatif ini. Yang pertama, AI sebagai infrastruktur bisnis global. Perusahaan besar seperti OpenAI, Google DeepMind, Baidu semakin memonopoli infrastruktur AI. Negara-negara berkembang akhirnya tidak memiliki kontrol atas pengembangan AI, sehingga hanya menjadi konsumen teknologi AI tanpa bisa membangun ekosistem AI mereka sendiri. Atau yang kedua, dari laporan ini juga melihat bagaimana AI itu menimbulkan ketergantungan pada data dan model berbasis subscribing atau langganan. AI generatif beroperasi dengan model bisnis berbasis data dan langganan premium, yang berarti hanya perusahaan atau individu dengan akses ekonomi yang mampu membayar, yang akhirnya bisa mendapatkan AI yang terbaik. Kalau misalnya teman-teman nggak punya, hanya mengakses AI secara gratis, maka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi-informasi
yang bersifat premium dalam AI. Dan model ini, kalau kita perhatikan, bisa memperdalam kesenjangan digital antara Global North dan Global South. Lalu poin yang ketiga, risiko AI yang berorientasi pada keuntungan. Saya pernah menuliskan ini dalam pendahuluan suatu buku yang judulnya Etika dalam Inovasi Digital. Saya akan berikan aksesnya, buku ini tersedia secara gratis gitu ya. Saya akan berikan linknya di bawah. Nah, di pendahuluan ini saya bercerita tentang sejarah dari OpenAI tahun lalu, di mana CEO-nya Sam Altman itu pernah dipecat dan kembali lagi menjadi CEO selama 5 hari. Dan ternyata itu adalah sebuah fenomena puncak gunung es dari perdebatan ideologis yang terjadi secara internal perusahaan antara kelompok yang disebut sebagai techno-optimism, yang pro terhadap profit, yang bersifat instan, dan kelompok yang sifatnya idealis yang ingin mengembangkan AI untuk kepentingan manusia secara general. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana perkembangan AI ini tidak lepas dari logika kapitalisme yang berorientasi pada akumulasi keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Nah, pertanyaan besarnya adalah, jika AI generatif ini dikuasai hanya oleh perusahaan teknologi besar, apakah kita masih bisa mengontrol dampaknya terhadap ekonomi dan politik global? Lalu, bagaimana negara-negara berkembang bisa membangun AI mereka sendiri tanpa harus bergantung pada modal bisnis yang dikendalikan oleh Barat dan Tiongkok? Nah, jadi teman-teman, buat yang berminat menulis skripsi atau tesis dengan pendekatan STAIR yang bicara isu DeepSeek, ChatGPT, dan AI generatif ini, saya kira saya ingin menawarkan beberapa topik yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Yang pertama, topik bagaimana AI bisa kita lihat sebagai aktor politik. Pertanyaan-pertanyaan riset yang bisa teman-teman kembangkan adalah bagaimana AI seperti DeepSeek, ChatGPT ini membentuk kebijakan luar negeri dan pengambilan keputusan politik. Atau yang kedua, pertanyaan lainnya, bagaimana negara-negara menggunakan AI untuk memantau, mengontrol, atau memprediksi kebijakan internasional. Atau topik yang lain tentang AI dan kedaulatan digital atau digital sovereignty. Beberapa pertanyaan riset yang teman-teman bisa kembangin adalah, bagaimana negara-negara di Global South merespons dominasi AI dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Atau, apakah mungkin membangun AI independen yang tidak tergantung pada ekosistem teknologi Barat atau Tiongkok? Lalu topik yang ketiga, AI dan world making. Misalnya, beberapa pertanyaannya, apakah AI bisa menjadi alat untuk menciptakan tatanan dunia baru di luar dominasi Barat dan Tiongkok? Kira-kira apa ya bentuk tatanan dunia baru yang disebabkan oleh AI ini? Atau bagaimana AI bisa berkontribusi pada pembentukan narasi politik global baru? Topik yang keempat yang bisa diangkat, AI dan model bisnis. Apakah AI generatif ini menjadi alat baru untuk monopoli ekonomi digital? Atau bagaimana ya AI mengubah struktur pekerjaan, tenaga kerjaan, dan ekonomi global? Apa aja sih bentuk-bentuk pekerjaan tidak kelihatan atau ghost work gitu ya, pekerjaan hantu yang timbul dari adanya bisnis AI ini? Nah, topik yang kelima yang bisa diangkat adalah AI dan etika dalam Einstein Truth. Bagaimana kita bisa merancang sistem AI yang memungkinkan pemikiran alternatif dalam hubungan internasional? Atau, apakah ada kemungkinan AI itu bisa berkembang di luar kendali manusia dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi? Jadi, dalam episode ini, kita memantik diskusi, ya, kita sudah membahas bagaimana AI bukan hanya teknologi, tapi AI adalah agen politik dan ekonomi global. Persaingan antara DeepSeek dan ChatGPT itu mencerminkan persaingan global antara AS dan Tiongkok. Tapi bukan hanya itu saja. Kita juga perlu memikirkan bagaimana posisi-posisi negara berkembang atau negara-negara di Global South terhadap persaingan ini. Tapi selain itu,
kita juga perlu memikirkan beyond kompetisi AS dan Tiongkok ini. Misalnya kita bisa memikirkan bagaimana jika AI terus dikendalikan oleh segelintir perusahaan teknologi besar. Kita harus bertanya, apakah kita benar-benar mengendalikan AI? Atau justru sebaliknya, AI yang mengendalikan manusia? Dan pertanyaan yang lebih besar lagi adalah kalau kita ingin melihat posisi manusia atau posisi sosial aktor manusia lebih dominan, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merancang bentuk-bentuk kerjasama internasional untuk pembentukan dan pembangunan AI yang lebih bermanfaat, inklusif terhadap kebutuhan manusia. Kita perlu berpikir lebih dalam tentang bagaimana AI ini telah membentuk atau sedang membentuk dunia kita, dan bagaimana kita juga bisa ikut membentuknya kembali. Jangan lupa follow Stay Talk Podcast dan share kalau misalnya kalian suka diskusinya. Jangan lupa juga tuliskan komentar di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya.